Bab 360. Tidak mau berarti tidak mau. Miley dan orang tua berpakaian hitam dan juga Jimmy datang ke puncak gunung. Di puncak gunung, berdiri sebuah istana, dan di depan pintu masuk utama istana, ada sebuah patung dengan panjang sekitar 10 kaki, patung pria paruh baya. Patung ini adalah Mu Daoyi, tokoh legenda Star Territory Weiyang ini. Dan aula ini adalah aula Daoyi. Miley dibawa masuk ke aula utama. Ada 6 orang di aula saat ini, 3 pria tua, 2 pria paruh baya, dan seorang wanita cantik. Tetua utama juga ada di sana. Melihat Miley, semua orang memandangnya. Tetua utama melirik Miley, "Apa kamu tahu wakil dekan Wang sudah meninggal?" Miley mengangguk, "Senior Feng sudah memberitahuku." Bicara sampai di sini, dia tersenyum kecut, "Tetua utama, jangan bilang kamu merasa aku yang melakukannya." Tetua utama menatapnya tidak berbicara. Senyum Miley menjadi lebih pahit, dan hendak berbicara. Saat ini, tetua utama tiba-tiba berkata, "Dia meninggal di penjara hitam, dan kamu jelas tidak memiliki kemampuan untuk diam-diam memasuki penjara hitam dan membunuh orang. Kami meminta kamu datang untuk menanyakan tentang harta karun itu." Mendengar ini, Miley membeku dan diam-diam menjadi waspada. Tetua utama berkata lagi, "Sepertinya orang yang ingin membunuh mereka berdua pasti demi harta karun. Kami ingin bertanya, apakah harta karun itu benar-benar diambil oleh Kanza?" Miley berkata dengan cepat, "Tepat, hari itu, wakil dekan Wang memintaku untuk pergi ke hutan. Mereka berdua mengancamku, bilang jika aku tidak menyerahkan harta karun itu, mereka akan membunuhku. Aku tahu aku tidak bisa melawan 2 orang, dan aku tidak punya pilihan selain menyerahkan harta karun itu, tapi aku tidak pernah berpikir mereka berdua akan membunuhku." Tetua utama terus menatap Miley, "Bagaimana kamu bisa memberikan harta karun itu kepada orang lain dengan begitu mudah?" Miley tersenyum pahit, "Meskipun harta karun itu bagus, nyawa lebih penting, benar kan?" Tetua utama memandang Miley seperti itu, seolah ingin menembusnya. Pada saat ini, Miley tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. "Aku awalnya ingin memasuki Akademi Daoyi untuk melindungi diriku sendiri, tetapi aku tidak pernah menyangka bahkan di sini tidak aman." Pada saat ini, seorang lelaki tua berjubah abu-abu di sebelah kanan Miley tiba-tiba bertanya, "Mengapa kamu bisa memiliki harta karun seperti itu?" Miley menoleh ke orang tua berjubah abu-abu, "Aku mendapatkannya secara kebetulan, tetapi aku tidak tahu apa yang ada di daftar tingkat Xinji Xuanxiang." Orang tua berjubah abu-abu bertanya lagi, "Apa sebenarnya benda itu?" Miley ragu-ragu, lalu berkata, "Ini adalah segumpalan berwarna hitam, dan apa yang ada di dalamnya, aku tidak tahu." Orang tua berjubah abu-abu melirik Miley, "Kamu berasal dari dunia Kincang. Setahu aku, perkumpulan pelindung dunia di dunia Kincang telah dibantai, dan orang yang menyerang tampaknya adalah seorang wanita misterius. Orang ini tiba di dunia Kincang, seharusnya hanya demi harta karun ini, mengapa dia tidak mengambilnya darimu?" Miley berkata dengan senyum masam, "Dia hanyalah sebuah tubuh bayangan. Apalagi saat itu, dia dan Great Lord perkumpulan pelindung dunia sama-sama dikalahkan dan terluka. Namun, dia sudah bilang tubuh asli akan datang untuk mencariku, dan akan mengambil benda itu." Orang tua berjubah abu-abu menatap Miley dan bertanya lagi, "Kamu datang ke Akademi Daoyi, sebenarnya, untuk berlindung?" Miley mengangguk, "Ada banyak orang yang mengejarku di luar. Aku tidak berani berlarian, jadi aku ingin mencari tempat yang aman. Aku tidak pernah menyangka tempat ini." Bicara sampai di sini, dia tidak berbicara lagi. Di aula, semua orang saling memandang. Pada saat ini, tetua utama tiba-tiba berkata,
untuk memastikan bahwa harta karun itu tidak ada padamu, aku ingin melihat cincin penyimpananmu, bolehkah? Semua orang memandang Mile, dan Mile ragu-ragu. Aku punya beberapa harta karun. Tetua utama berkata dengan suara rendah, "Jangan khawatir, aku tidak akan pernah mengambil apapun darimu." Mile berpikir sejenak, lalu melepas cincin penyimpanan di jarinya, menjentikannya pelan, dan cincin penyimpanan itu terbang di depan tetua utama. Tetua utama melirik cincin penyimpanan. Di dalam cincin penyimpanan, terdapat beberapa harta alam langit dan beberapa kristal murni ungu. Tidak banyak, hanya 1000 lebih. Semua orang di lapangan juga melirik cincin penyimpanan Mile melalui kesadaran ilahi. Tak lama kemudian, tetua utama mengembalikan cincin penyimpanan itu kepada Mile. Dia melirik ke arah Mile, "Turunlah." Mile memberi hormat sedikit kepada semua orang dan berbalik untuk pergi. Di dalam aula, tetua utama berkata dengan sungguh-sungguh, "Bagaimana menurut kalian?" Orang tua berjubah abu-abu di samping berkata, "Kata-kata orang ini setengah benar setengah bohong, tidak bisa sepenuhnya percaya." Tetua utama mengangguk kecil, dia bilang dia telah memberikan harta karun itu kepada Kanza. Menurut kalian itu benar atau tidak? Orang tua berjubah abu-abu ragu-ragu dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak akan pernah memberikan harta karun seperti itu kepada orang lain dengan mudah. Oleh karena itu, aku pikir harta karun itu harusnya tetap ada padanya. Bicara sampai di sini, dia memandang tetua utama. Entah itu ada padanya atau tidak, sekarang masalah ini telah menyebar di akademi. Jika sesuatu terjadi padanya, dunia akan berpikir Akademi Daoyi membunuh orang dan mencuri harta karun, maka reputasi Akademi Daoyi aku selama ribuan tahun akan hancur. Tidak jauh, wanita cantik itu juga sedikit mengangguk. Kakak Hendra Liu benar, dia sekarang adalah murid Akademi Daoyi. Jika sesuatu terjadi di Akademi Daoyi di Star Territory Wei yang benar-benar busuk. Orang tua berjubah abu-abu bernama Hendra Liu mengangguk, tidak hanya tidak boleh membiarkan dia terjadi sesuatu, tetapi juga harus melindunginya, karena jika menginginkan orang yang paling berharga, takutnya tidak akan menyerah. Selain itu, kematian Kanza dan yang lainnya juga harus diselidiki secara ketat. Tetua utama terdiam sejenak, lalu berkata, "Entah ada padanya atau tidak, orang ini adalah sebuah masalah besar. Mereka yang menginginkan harta pasti akan berduyun-duyun ke Akademi Daoyi. Saat itu, usir dia dari Akademi Daoyi." Seorang pria paruh baya bertanya tiba-tiba. Kerumunan terdiam. Cini tiba-tiba berkata, "Orang ini sangat berbakat. Jika Akademi Daoyi membimbingnya dengan baik, kedepannya pasti akan menjadi super master di masa depan. Jika melepaskan dia pergi, orang ini pasti akan berselisih dengan Akademi Daoyi, dan orang-orang luar akan meremehkan Akademi Daoyi." Tetua utama berkata dengan sungguh-sungguh, "Jadi, orang ini tidak bisa dilepaskan sekarang, apalagi dibunuh." Cini berkata, "Kalian pikirkanlah, orang ini dapat memperoleh harta karun seperti itu, dia pasti memiliki keberuntungan besar, dan dia sangat berbakat dan memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat. Akademi Daoyi aku memiliki ada orang seperti ini, bukanlah hal yang buruk. Dan jika harta karun itu masih ada padanya, dia tinggal di Akademi Daoyi, sampai batas tertentu, juga dianggap sebagai Akademi Daoyi, benar kan?" Mendengar ini, semua orang saling memandang. Dengan berkata seperti itu, tampaknya benar juga. Cini menambahkan, "Aku pikir tugas yang paling mendesak adalah menemukan pembunuh yang membunuh wakil dekan Wang berdua ini. Pihak lawan berani membunuh orang di Akademi Daoyi aku, dan bahkan bisa melakukannya secara diam-diam. Aku rasa pihak lawan ini sedang memprovokasi Akademi Daoyi aku." Hendra mengangguk,
masalah ini benar-benar perlu diselidiki secara ketat. Seseorang bahkan membunuh 2 orang di Akademi Dao aku, dan itu di penjara hitam. Jika tidak diselidiki dengan jelas, dan tersebar keluar, Akademi Dao akan menjadi bahan tertawaan orang lain. Tetua utama tiba-tiba berkata, aku akan meminta seseorang menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Adapun Mile, orang ini sangat berbakat, biarkan dia masuk lembaga internal. Langsung masuk, wanita cantik di samping bertanya. Tetua utama berkata dengan nada lembut, tentu saja. Wanita cantik itu berpikir sejenak, lalu mengangguk, baiklah, dengan bakatnya, dia memang bisa langsung masuk ke lembaga internal. Bicara sampai di sini, dia memandang Jimmy yang berada tidak jauh, terserah kamu menangani masalah ini. Jimmy mengangguk, baik. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Di dalam aula, semua orang mundur, hanya sisa tetua utama. Tetua utama melirik keluar aula, ekspresinya berangsur-angsur menjadi dingin, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Taman 100 Orchards. Jimmy mencari Mile, dia melirik Mile, bersiaplah, ikut aku ke lembaga internal. Mile tertegun, lalu berkata, aku bisa pergi lembaga internal. Jimmy mengangguk, tetua utama yang mengatakannya sendiri, tidak mungkin palsu. Tetua utama. Mile menjawab, oh, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Jimmy berkata sambil tersenyum, begitu memasuki lembaga internal, kamu bisa pergi ke Menara Api Ungu untuk berlatih di sana beberapa kali lebih cepat, dan kamu juga akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan kristal api ungu. Ini adalah barang bagus, kamu akan tahu di masa depan. Pergi dan bersiaplah. Mile mengangguk, berbalik dan pergi. Dalam perjalanan, wajah Mile sedikit muram, intuisinya mengatakan bahwa tetua utama tidak ingin dia masuk ke lembaga internal, tetapi ingin dia tetap di Akademi Dao. Sekarang dia dapat yakin bahwa Kanza berdua pasti telah mati di tangan Akademi Dao sendiri. Ini masuk ke lembaga internal, takutnya akan ada lebih banyak masalah. Tetapi jika melarikan diri sekarang, masalahnya hanya akan bertambah besar. Karena begitu dia melarikan diri, orang-orang dari Akademi Dao akan berpikir bahwa harta karun itu masih ada padanya. Pada saat itu tiba, musuhnya akan bertambah 1 Akademi Dao. Selama tinggal di Akademi Dao memiliki beberapa keberatan dan tidak berani datang mengganggunya secara terbuka. Tidak hanya itu, jika dia tinggal di Akademi Dao, para master di luar akan ada pertimbangan. Memikirkan hal ini, Mile memutuskan untuk tetap tinggal. Selangkah demi selangkah. Setengah jam kemudian, Mile mengikuti Jimmy meninggalkan Taman 100 Orchards. Di bawah kepemimpinan Jimmy, Mile datang ke puncak gunung. Di depan mereka berdua, ada barisan cahaya yang panjang yang lebarnya beberapa kaki. Formasi teleportasi. Jimmy membawa Mile ke formasi teleportasi, dan segera, formasi teleportasi sedikit bergetar, dan keduanya menghilang ke dalam formasi. Selang beberapa waktu, Mile dan Jimmy sampai di sebuah hutan lebat. Di samping Mile, Jimmy tersenyum dan berkata, tempat ini adalah lembaga internal. Tidak banyak siswa di lembaga internal, hanya 32 siswa, tetapi 32 ini adalah jenius di antara para jenius, dan jenius super di antara para jenius super. Setelah mengatakan itu, keduanya berjalan keluar dari hutan, dan saat berjalan keluar dari hutan, gelombang panas menghantam wajah mereka. Mile mendongak, di depan mereka berdua ada sebuah lembah besar. Di tengah lembah, berdiri sebuah menara tinggi yang memancarkan api, sangat spektakuler. Di samping Mile, Jimmy tersenyum dan berkata, menara api ungu.
Jenius dan iblis yang tak terhitung jumlahnya ingin bergabung dengan Akademi Dawei aku. Salah satu alasan terbesar adalah menara api ungu ini, karena berlatih di menara ini beberapa kali lebih cepat daripada di luar, dan kristal api ungu di menara juga dapat meningkatkan tubuh fisik dan memperkuat meridian dan tulang di dalam tubuh. Setelah mengatakan itu, dia memandang Mile, namun, bukan hal yang mudah untuk memiliki tempat di menara api ungu ini, tergantung pada kemampuanmu. Mile sedikit mengangguk dan hendak berbicara. Saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di kepalanya, ada aturan Tao. Mile tercengang. Bukan suara Dewa Agung Erlu di lantai 2, tapi suara orang misterius di lantai 4. Saat ini, Mile berbisik dalam hatinya, apa itu aturan Tao? Bukan aturan Tao, aku tidak mau berarti tidak mau. Bersambung.